Selamat sore Pak Wibawa, saya Ranisa Dias Febrianti. Izin saya mau share hasil pemahaman saya dari bacaan chapter 1 sampai 8, ditambah sedikit tentang konsep distribusi normal yang menurut saya penting juga untuk dipahami. Chapter 1 itu Human Inquiry and Science. Sejak dulu manusia sebenarnya udah kayak peneliti alami. Kita suka mencari pola dari pengalaman sehari-hari. Misalnya kalau tiap hujan, jalanan macet, otomatis kita simpulkan bahwa hujan adalah macet. Nah, masalahnya cara berpikir ini sering bias, bisa overgeneralize atau salah asumsi. Makanya ilmu pengetahuan hadir untuk bikin cara berpikir kita lebih sistematis, objektif, dan bisa diuji. Lalu chapter 2 Paradigms, Theory and Social Research. Di sini dijelaskan kalau penelitian sosial itu nggak lepas dari paradigma. Ada positivism yang percaya semua bisa diukur dengan angka, ada interpretivism yang lebih lihat makna subjektif, ada juga critical theory yang fokus ke perubahan sosial. Intinya, teori itu kayak peta, bukan dunia nyata, tapi memandu kita supaya ngerti arah penelitiannya. Lalu chapter 3 ini, The Ethics and Politics of Social Research. Penelitian itu bukan cuma soal metode, tapi juga soal etika. Kita harus jaga kerahasiaan responden, jangan memanipulasi data, dan nggak boleh bikin penelitian yang merugikan orang lain. Politik juga kadang ikut masuk, misalnya siapa yang mendanai riset bisa mempengaruhi arah penelitian. Jadi harus dijaga integritasnya. Lalu di chapter 4 ini research design ini bagian penting. Gimana kita nyusun rencana penelitian. Ada riset eksploratif, yaitu buat cara tahu hal baru. Deskriptif buat jelasin fenomena. Dan eksplanatif itu buat nyari hubungan sebab akibat. Desain penelitian itu kayak blueprint, supaya risetnya jelas step by step. Lalu lanjut ke chapter 5 itu conceptualizations, operationalizations, and measurements. Di sini dibahas soal konsep abstrak yang harus diterjemahin ke indikator nyata. Misalnya kesejahteraan. Itu konsepnya kan luas. Supaya bisa diteliti, kita perlu bikin indikator. Misalnya itu pendapatan, pendidikan, kesehatan. Nah, lalu diukur pakai kuesioner atau data statistik. Jadi konsep, indikator, variabel, baru data. Di chapter 6 ini indexes, scales, and typologies. Nah, kadang kita nggak cukup cuma pakai satu indikator. Makanya dipakai indeks atau skala. Contoh paling gampang, indeks pembangunan manusia atau IPM. Gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, dengan skala itu kita bisa ukur sikap. Misalnya pakai skala Likert, sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Lalu di chapter 7 ini, The Logic of Sampling. Karena kita nggak mungkin survei semua orang, kita ambil sampel. Logikanya, sampel yang diambil secara benar bisa mewakili populasi. Ada probability sampling, itu lebih ke ilmiah, dihitung errornya. Dan ada non-probability sampling, lebih praktis tapi rawan bias. Penting juga sampling error, yaitu semakin besar sampel, makin kecil juga errornya, tapi nggak berarti nol. Lalu yang terakhir ini di chapter 8, experiments. Nah, eksperimen itu metode kuat buat ngetes hubungan sebab akibat. Biasanya ada kelompok eksperimen dikasih perlakuan dan kelompok kontrol nggak dikasih perlakuan. Jadi itu randomisasi aja gitu, bikin hasil bisa lebih valid. Tapi kalau randomisasi nggak bisa, kita pakai kuesi eksperimen, misalnya difference indifference atau regressions discontinuity. Eksperimen dianggap standar emas, tapi mahal, kadang nggak etis, dan hasilnya nggak selalu bisa digeneralisasi. Lalu tambahan materi terakhir ini distribusi normal dan confidence level. Banyak konsep statistik di balik penelitian yang dasarnya ada distribusi normal.
Distribusi normal itu kurva berbentuk lonceng. Puncaknya di min dan lebarnya tergantung standar deviasi. Fenomena kayak tinggi badan, nilai ujian, sampai error pengukuran biasanya ikutin pola ini. Nah, dari distribusi normal munculnya aturan 68, 95, 99,7. Artinya, 68 data ada dalam kurang lebih satu standar deviasi. Lalu 95% dalam kurang lebih dua standar deviasi. 9,97% dalam tiga standar deviasi. Contoh, kalau nilai rata-rata ujian 70 dengan standar deviasi 10, maka 95% mahasiswa bakal ada di rentang 50 sampai 90. Jadi itu bukan sembarang angka, tapi hasil integral dari kurva normal. Terus ada juga konsep confidence level. Jadi kan 90%, 95%, dan 99%. Ini dipakai kalau kita bikin estimasi dari sampel ke populasi. Misalnya kita ambil sampel 1000 orang untuk tahu rata-rata tinggi orang Indonesia. Confidence interval itu kayak rentang nilai yang hampir pasti berisi rata-rata populasi. Kalau kita pilih 95% confidence level, berarti kita cukup yakin 95%-nya kita yakin kalau nilai rata populasi ada di dalam interval itu. Nah, nilai Z yang dipakai sekitar 1,96, kalau 99% confidence level pakai Z sekitar 2,576. Intinya distribusi normal dan confidence level bikin kita bisa mengukur seberapa percaya diri. Hasil riset kita kalau diaplikasikan ke populasi yang lebih besar. Nah, jadi dari chapter 1 sampai 8 ditambah distribusi normal, benang merahnya sama. Penelitian sosial itu butuh logika yang sistematis, data yang valid, dan alat analisis yang tepat. Nggak cukup cuma pakai feeling atau asumsi, tapi juga harus ada dasar ilmiahnya. Terima kasih, Pak.